Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi, dan Ibrahim mewasiatkan kepada semua keturunannya. Bani itu semua keturunan tanpa putus. Ya, makanya anak cucu Adam, sejak Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa dalam kehidupan di bumi, bertemu, berumah tangga, melahirkan keturunan. Sampai kiamat berakhir, semua manusia keturunan Adam disebut Bani namanya. Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya, 7 tempat berbeda. Bani Adam. Jadi kita tuh Bani Adam. Anak keturunannya Adam. Di setiap ada manusia di muka bumi, pasti tersambung kepada Adam alaihissalam. Jangan percaya tentang teori yang lain. Manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau bapak dari monyet, bapak saja jangan ajak-ajak saya. Ya. Semua dari Adam. Nah, Bani Ibrahim keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari Adam juga, turun ke bawah. Diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, jangan sampai wafat kecuali Muslim. Muslim. Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Quran surah ketiga ayat 102. Itulah para ustadz sering mengutip kata-kata itu karena sunnah para nabi sampai ke atasnya. Jelas ya? Jangan sampai wafat Pak, Bu, selamatkan iman. Karena iman itu kuncinya. Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah. Cuman persoalannya, kunci itu kan mesti ada pintunya. Bapak ada kuncinya, tapi pintunya nggak ada. Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah. Cuman pintunya kan yang mana harus dibuka. Nah, beruntungnya kita, pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah dalam wujud amal saleh. Amal saleh. Kalau banyak amalnya disebut amilus solihat. Karena pintu surga itu setidaknya ada 8 pintu yang disampaikan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, maka dibuatlah amalan-amalan terbuka untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan. Ada pintu puasa disebut Ar-Rayyan. Kuncinya ada iman. Maka dari iman ini bukalah pintu itu. Kalau Bapak Ibu ingin masuk lewat pintu Ar-Rayyan, maka rajin puasa dari sekarang. Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Karena kalimat surganya pakai iman. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu. Ya, wa amilus sholihat, kerjakan amal soleh, baru annalahum jannat, diberi surga. Apa amal solehnya ya Allah? Diturunkan nih pintu yang pertama, Ar-Rayyan. Buka lewat Ar-Rayyan, masuk, rajin puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau ingin buka pintu Ar-Rayyan, puasa, asyam, asyab gak bisa masuk, asyam masuk. Asyam masuk. Ya, bilangin asyam. Jelas ya? Ar-Rayyan. Ya, ada lagi pintu tahajud, ada pintu tahajud. Bahkan kalau yang rajin sholat, ada juga khususnya pintu orang-orang yang rajin sholat, ada. Makanya kalimat sholat pertama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Coba cek lagi deh. Ayo, ngajinya yang utuh ngajinya, ya. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bukankah sebelum salat ada kalimat iman dulu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo yang mau masuk pintu tahajud, rajin tahajud malamnya. Ya. Ayo jadi pendukung rel masjid, ya. Rel masjid sudah selesai, rel masjid naik. Ya, kerjakan tahajud, duhanya. Jadi rumusnya gampang kok, Bu. Ya. Gampang, teorinya mudah, prakteknya yang kadang-kadang butuh keseriusan. Dikeluarkan semua jenis sholat. Keluarkan aja. Misal, yang fardu kita sudah paham semua, kan? Dan tidak akan berubah sampai kiamat selesai. Ya, subuh tetap 2. Jangan terlampau soleh ingin kerjakan 3, nggak usah. Tetap 2. Ya, cuman Anda keluarkan sunnahnya. Sebelum subuh ada tidak, setelah itu ada tidak. Antara subuh ke zuhur ada tidak, syuruknya, duhanya. Zuhur ke asar ada tidak. Yang asar ke maghrib ada tidak. Maghrib ke isya ada tidak. Isya ke subuh ada tidak. Keluarkan itu. Tuliskan kemudian di catatan Anda. Ya, tempelkan catatan itu di dinding Anda. Insya Allah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang sholat. Tuliskan semuanya. Dawamkan di rumah. Itu aja udah. Itu caranya. Baru tuliskan kalau sudah yakin. Amalan sudah jalan. Baru tulis depan pintu. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Itu cocok. Amalan nggak ada, tulis baiti jannati. Rumah masuk surga, ente bengong di luar. Okay? Baik. Jadi rumusnya itu seperti itu. Ada pintu sedekah, ada rajin sedekah. Dulu para sahabat itu, Bu, diajarkan oleh Nabi, Pak, itu sesuai kemampuan.
Di mana dominannya, di situ dia mencari surganya. Ya, jadi bapak ibu pelan-pelan dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan itu pelan-pelan, satu sampai istiqomah. Istiqomah. Mulai dari sholat dulu. Sholat udah bagus, puasa pelan-pelan. Kemudian berusaha untuk bersedekah, niatkan. Nanti ketika diniatkan, Allah akan beri jalan. Itu yang disebut mendapatkan kekayaan. Dikaya itu tujuannya, maaf, bukan untuk pamer. Kalau untuk pamer telat, dah ada Qarun duluan. Ya, dan Qarun lebih profesional dalam bidang kepameran. Nggak usah ditiru. Itu 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita 1.500 tahun. Di 3.500 tahun yang lalu sudah ada Qarun yang kalau kemana-mana pamer bodyguard yang membawa brankas, kunci-kunci brankasnya. Itu di Quran surah ke-28 ayat 76. Paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk umatnya Musa, sombongnya luar biasa. Kalau jalan kemana-mana di belakangnya bawa bodyguard. Ya, 8, 7, 10 orang hanya ngangkat kunci brankasnya saja. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya kalau dia kemana-mana dibawa oleh bodyguard di belakangnya. Bukan ngawal dia. Kunci brankas. Jadi gitu aja jalan kemana. Kalau ada orang misalnya melihat dia, kalau mau nyuri, ini aja ngambil kuncinya susah, ente mau nyuri katanya. Itu Qarun tuh. Ya, jadi kalau ada yang cuman manasin Ferrari itu, mohon maaf, gak ada apa-apa yang banding Qarun. Ya, kalau cuman untuk pamer, gitu kan? Lamborghini, Lamborghini, macam-macam lah gitu ya, lewat-lewat tuh. Ya, kalau cuman untuk pamer nggak ada, udah lewat. Makanya sekarang gunakan tuh amal soleh. Jadi gini, kalau Anda ingin dibuka pintunya oleh Allah, baik dunia atau akhirat, maka niatkan amal soleh. Ya Allah, saya ingin berzakat ya Allah. Berikan kesempatan sebelum wafat saya pengen zakat. Nanti pintu rezeki akan dibuka. Supaya Anda bisa zakat. Cuman kalau sudah dapat rezekinya, zakatnya jangan dilupakan. Enggak, karena sering terjadi begitu. Begitu dikasih, zakatnya hilang. Dunianya dapat, tapi akhiratnya enggak diraih. Maka turunlah kemudian keterangan di ayat 77 itu. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari kemuliaan akhirat dengan harta, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Nah, ini saya ingin berikan motivasi dulu. Jangan-jangan kita ini hidup sampai saat ini salah arah. Dikasih harta, nggak mencari surga. Diberi tenaga, disia-siakan. Kalau seperti itu jadinya, maka turunlah Quran surah 103. Wal 'asr. Kata Allah, saya bersumpah demi semua kesempatan yang saya berikan pada kalian untuk hidup. Apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, awas, lafi khusn, berpeluang akan rugi jika dia tidak menggunakan modal kesempatan yang saya berikan dengan baik. Siapa orang baik itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang punya iman dalam dirinya dan imannya membimbing dia untuk memanfaatkan waktu demi berbuat baik dalam kehidupan. Maka itu saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua. Manfaatkan sisa waktu kita. Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurangnya, seharusnya sisanya lebih baik. Ini aneh, sudah tahu dulunya banyak berbuat maksiat. Sudah tahu dosa masih banyak. Cita-cita paling elit masuk surga Firdaus tanpa hisab. Bersama Nabi lagi. Tapi amalan nggak pernah dibuktikan. Ini bagaimana bisa terwujud? Ya, karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu. Kita mengaji dengan benar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa melipat gandakan pahala dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu insya Allah. Yuk kita mulai kajian kita. Tadi muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita telah ambil muqaddimah di surah ini. Nur, an-nur berarti cahaya. Di ayat ini ada bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya, petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan. Singkatnya cahaya dibagi dua, ada cahaya sifatnya fisikal hissi, cahaya matahari dengan sinarnya. Pantulan dari cahaya matahari ke bulan dengan sinarnya. Cahaya dari lampu yang dipantulkan sampai dengan ke kita. Maka ketika cahaya itu ada, benda-benda sekitaran kita nampak terlihat dengan jelas. Yang bukan milik kita, kita tinggalkan. Yang punya kita, kita bisa gunakan. Karena ada pantulan cahaya matahari, Anda bisa melihat di luar. Jelas, alas kaki, sendal banyak mereknya. Tapi Anda bisa bedakan yang punya Anda dengan punya orang lain. Tapi kalau kemudian padam cahayanya, malam tiba lampu tak ada, maka tak bisa kita bedakan. Maka sulit kemudian keadaan kita lalui. Kalau padam lampu kan mohon maaf, mati itu bagi yang bernyawa ya. Kalau lampu itu padam, ya mati bagi yang
bernyawa, ya. Ayam mati gitu kan. Kemudian kucing mati, manusia meninggal, wafat, ya. Baik, bagi yang bernyawa, lampu padam. Jadi padam lampu malam hari, bisa kan? Bukankah saat itu ada kepanikan? Ya, cari lilin, cari ini, cari itu, ya. Bahkan ada sebagian orang disuruh kemudian coba buka giginya gitu kan supaya terang. Ya, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi semua gelap, paniknya apa? Karena tak nampak. Jadi cahaya punya fungsi menerangi di sekitaran supaya terlihat dan terbedakan mana yang bisa kemudian diambil, mana yang harus ditinggalkan, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan. Demikian pula ketika Allah ingin memberikan cahaya yang kedua maknawi, ada cahaya akhlak, bimbingan perilaku. Ada cahaya Rabbani tauhid, bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya akhlak ini kita bisa bersikap dengan baik. Mana yang bisa kita kerjakan, bagaimana mata memandang, apa yang tidak boleh dipandang, bagaimana telinga mendengar, apa yang nggak boleh didengar, bagaimana kaki melangkah, kemana saja dibolehkan dan kemana tidak dibolehkan. Maka ketika seseorang mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupannya, maka sudah dijamin 100% dengan izin Allah, dia akan menjadi orang baik dan bisa membedakan dari perilaku-perilaku kehidupannya. Surah ini, satu surah langsung disebut dengan surah cahaya, karena isinya memuat 10 poin cahaya yang bisa membimbing kita dalam kehidupan. Kalau kita dapatkan itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, jadilah kita hamba mulia yang memiliki pancaran cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu. Dan surah ini madaniyah, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Kalau ada surah atau ayat diturunkan pasca hijrah, saya terangkan di pertemuan yang lalu, maka surah ini adalah bimbingan praktikal kehidupan setelah kita kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan tauhid. Maka mari kita baca kalimat per kalimat, huruf per huruf di surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dengan baik sehingga bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus baik-baik. Bagi yang tidak membawa mushaf boleh buka aplikasi. Bagi yang ada mushaf dilihat, dan saya sarankan dalam kajian tafsir kita di pertemuan nanti kita bisa membawa perangkat mushaf, ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ikuti saya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu dari paparan Imam Ibnu Katsir, baru setelah itu saya terangkan dari kaidah bahasa Al-Qur'annya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan ayat ini, hadhihi, inilah suratun anzalnaha, satu surah yang aku turunkan. Baik, kata Allah, satu surah yang aku turunkan. Saya baca dulu ya, nanti setelah itu saya terangkan. Fihi tanbihun 'alal i'tina biha wa la yanfi ma 'adaha. Kalimat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa fihi tanbihun 'alal i'tina biha. Allah meminta kita memerhatikan seluruh surah ini, bukan satu dua ayatnya saja. Bukan satu dua kalimatnya saja. Kalau bahasa bebasnya, ini aku turunkan satu surah yang sangat penting. Perhatikanlah seluruh bagian di surah ini. Bahkan setiap hurufnya. Jangan kau kaji satu ayat saja, kau tinggalkan yang lainnya. Jelas? Walayan fima adaha. Namun demikian juga bukan berarti surah-surah lain tidak penting untuk dilihat. Artinya apa? Ya, Imam Ibnu Katsir ingin menyampaikan semua surah Al-Quran punya fadilah, punya keutamaan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cahaya-cahaya tadi dalam kehidupan, yang pekan lalu saya sampaikan ada 10 bimbingan di surah ini secara umum. Kalau ingin mendapatkan pancaran cahayanya, maka pelajari keseluruhan ayat di surah ini. Jangan tinggalkan satu huruf untuk dipahami. Itulah keutamaannya. Nanti surah-surah lain ada fadilahnya sendiri. Misal Al-Mulk,
disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu. Diganggu setan kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Nah, tidur masih mencela. Gara-gara kamu nih katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur tuh istighfar dulu. Enak tuh nanti enak betul Masya Allah. Istighfar 70, 100 kali gitu kan? Sampai mendapatkan kenikmatan zikirnya. Nabi aja istighfar. Setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya. Baca Al-Kahf, ya. Ya, itu kalau malam Jumat. Baca Al-Mulk setiap malam, Al-Mulk sebelum tidur. Di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu. Jadi kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahaya dapat terus, dapat dijaga oleh Allah. Salah satu kemuliaannya, surah apa? Al-Mulk. Ada lagi surah Yusuf misalnya, surah 12. Ya tadi Al-Mulk 67, Yusuf 12. Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama kandungannya bisa mengentaskan kesedihan. Bukan sedang gelisah, antum ada masalah di kantor atau di rumah tangga dengan anak-anak kurang nurut, kurang baik, macam-macam, ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca surat Yusuf. Baca, ada itu, rajin deh baca-baca tafsir itu. Ya begitu kita baca, riwayatnya tersambung, banyak. Itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang tersambung sebelumnya. Ya, banyak kemuliaannya. Nanti Al-Baqarah, Ali Imran. Yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti, dalam hisab, itu 2 surah itu akan menjadi pelindung, seperti awan. Ka'annahuma ghamamatan. 2 surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat. Di panasnya luar biasa, teriknya, capeknya. Semua orang itu udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab segera. Pengen dihisab segera. Tapi ada 7 golongan yang santai aja. Cuman golongan ini gabung dengan yang lain, tenda besar. Tenda besar. Ya, tendanya besar. Tergabung 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ya, mereka akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat saat naungan itu sulit didapatkan. Siapa mereka di antaranya? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Imam itu banyak. Dalam konteks besar kenegaraan, turun ke bawah sampai ke rumah tangga. Ya, kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak. Ya, thalathatun la turaddu da'watuhum di Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah. 3 golongan yang doanya sulit ditolak. 1 Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, termasuk di rumah tangga kalau adil, kalau baik, kan? Atau naik lagi di masyarakat, RT, RW sampai ke atas misalnya, ya. Yang kedua as-shaimah hatta yuftira, orang yang biasa puasa dari mulai puasa sampai buka. Kalau benar puasanya, itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan. Yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Di saat Anda terzalimi dengan benar-benar perbuatan zalimnya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, aku terzalimi tapi direkayasa misalnya, bukan itu. Zalim yang betul, begitu terzalimi dia berdoa. Makanya saat ada perasaan gak enak, Bu, ini biasanya sering, jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya. Ibu suka gak enak dengan perlakuan anak, padahal ibu yang mengandungnya, ibu memberikan ASI-nya, ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya. Tiba-tiba anak membentak. Anak ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan. Jangan marahi anaknya. Istighfar dulu, berdoa. Boleh doanya langsung kepada anaknya, minta, ya Allah, jadikan anak saya soleh. Ya nak, ayo nak, soleh ya, soleh. Dah. Ya, mama kok nggak marah? Soleh. Itu marahnya mama. Soleh insya Allah. Sukses ya, insya Allah. Ya Allah jadikan dia sukses. Ya Allah jadikan dia soleh. Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia. Gitu caranya. Itu indah. Itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu. Sedang masak, bapaknya terima tamu kehormatan besar. Ibunya masak. Jadi masakan tuh. Tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Ini kisah nyata. Bawa pasir, Pak. Ya. Kok ibunya, Umi.
oh disiram makanan pakai pasir. Bush. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, kalau ibu jadi ibunya kira-kira responnya apa? Alimanehnya. Lihat kata ibunya apa? Enta idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena peristiwa itu. Ya, dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh yang kadang agak mirip lah begitu gitu. Sudais. Itu doa ibu itu dari peristiwa tadi itu. Ya, ibu misalnya bisa aja kejadian di sini. Ya, wah demikian. Kamu pergilah ke tanah suci di imam. Ya kalaupun nggak di tanah suci, tanah kusir kan bisa al-hikmah gitu kan. Bismillah. Jelas ya? Nah, jadi setiap surah dalam Al-Quran punya fadilahnya. Karena itu belajar yang baik. Belajar yang baik, belajar yang benar. Nanti setiap kita ingin mengamalkan surah itu, lihat keutamaannya. Kapan baca Al-Mulk, kapan baca Al-Kahf, kapan baca Yasin, kapan baca Al-Baqarah, semua ada. Nah, An-Nur ini punya keistimewaan jika ingin mendapatkan bimbingan cahayanya. Jadi kalau sedang gelap-gelap, ya maaf, pikiran gelap. Di kantor, tender kita diserobot orang, gitu kan? Terus udah mau lamaran, diambil orang juga, gitu kan? Ya pekerjaan kita dan macam-macam dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Cari cahaya. Ya, teruskan. Wa faradnaha qala Mujahid wa Qatadah. Sedangkan wa faradnaha yang dimaksud dengan kalimat faradnaha disampaikan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah, ay bayyana al-halal wal haram wal amra wan nahy wal hududa. Yakni kata Allah, kami pun di surah ini akan menerangkan kepada kalian tentang yang halal itu mana, yang haram itu mana. Jadi nanti di ayat ini, semua ayat di surah An-Nur ini ya umumnya akan menerangkan kepada kita cahaya-cahaya untuk menunjukkan ini halal, ini haram. Kalau mau dikerjakan kita paham. Ya misal Anda mau cari pekerjaan nih, yang halal yang ini, yang haram yang ini. Bahkan jangankan cari pekerjaannya untuk mendapatkannya. Saat Anda berjalan pun mata Anda mulai memandang, nanti Anda akan temukan bimbingannya. Ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Di jalan nih, ya mau bekerja misalnya kan cari nafkah atau mau cari pekerjaan pun Anda lewat saja kan kadang mata kita kalau melihat semua kan kelihatan. Ya, kalau pandangan kita masih jelas. Itu pun di ayatnya ada bimbingan. Kalau pengen dapat cahaya dalam pekerjaanmu, maka ini yang mesti engkau lihat, ini yang jangan dilihat. Indah. Ini halal, ini haram. Ini tinggalkan, ini lakukan. Do it, live it. Ya, ini kerjakan. If'al, la taf'al, jauhi ini. Baik, teruskan. Kemudian wal amra wan nahya. Di sini akan dijelaskan perintah dan larangan. Jadi kalau yang pertama itu membuka objek, ini yang halal, ini haram. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan yang halal, menjauhi yang haram. Maka diturunkan kemudian perintah dan larangan. Ya, perintah. Jadi ketika Allah memberikan perintah itu, baik ibadah sifatnya ataupun bimbingan hidup, sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Contoh, gini. Ya, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan. Ya, baik. Dah, turun. Ya. Siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan. Baik. Nah. Pilih, sukses tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses. Nggak ada pilihan ketiga, jangan lu. Sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia? Ya, alhamdulillah, sudah. Itu nggak ngangkat pun pasti. Nah, sukses dan bahagia namanya falah. Falah. Apa namanya? Falahun. Falahun. Kalau itu digenggam oleh kita, begini, saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan nggak mau saya lepas. Itu aflah namanya. Apa namanya? Aflah. Baik, sukses dan bahagia namanya apa? Nah, supaya kita menggenggam aflah nih, aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan falah. Bagaimana caranya? Falah halalun. Ya kan? Ini yang ingin saya dapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Amrun, Allah turunkan perintah. Perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan. Bukan supaya kita capek mengerjakan perintahnya. Dia pahami dengan baik nih cara berpikirnya. Kalau nggak paham ini, nanti malas mengerjakan perintahnya. Contoh apa? Allah turunkan perintah untuk ibadah, sholat. Misal, ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya bukan sholatnya. Tapi sholat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan.
Makanya ketika kita diminta sholat, diumumkan dulu sebelum sholat, supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berpikir kita yang keliru, sehingga tidak menjadikan sholat sebagai beban. Apa itu informasinya? 5 kali dalam sehari sebelum sholat, muadzin mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke kalimat, hayya ala sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Diajak sholat, tapi kalimatnya nggak berhenti di situ. Mudah Allah kemudian mengilhamkan pada Nabi, mewahyukan, sampaikan pada muadzin setelah hayya 'alal shalah la ilaha illallah selesai. Tapi ada kalimat yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita. Ini yang saya maksudkan supaya kalian sholat. Dapat ini. Bagi saya nggak penting sholatnya. Kalian nggak sholat pun semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan, kata Allah. Tetap saya Tuhan. Cuman yang butuh sholat itu kamu, karena sholat itu wasilah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bapak ibu itu ingin mendapatkan, misalnya, maaf ya, Anda ingin nasi goreng kebun sirih, ingin berangkat ke sana tuh, ya? Apakah dengan sekedar, ya Allah, nasi goreng kebun sirih, nasi goreng kebun sirih, Anda dapat? Tidak. Anda kan mesti berangkat dulu, siapkan dulu kendaraannya, atau Anda pesan dulu. Di pesan kendaraan itu bukan ingin memberikan beban kepada Anda untuk bisa mengarungi perjalanan, bahkan kadang-kadang sampai macet. Ya, untuk memberikan kesulitan, bukan. Supaya dengan kendaraan itu jadi wasilah Anda sampai kepada apa yang Anda inginkan. Sholat itu perintah. Perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada Anda supaya sholat. Anda nggak sholat pun Allah nggak rugi. Cuman setelah kalimat hayya 'alas shalah, Anda bertanya, kenapa sholat? Hayya 'alal falah. Aku ingin berikan kebahagiaan. Bukankah kau menuntut kepadaku, ya Allah, berikan kebahagiaan di rumah tanggaku, berikan kebahagiaan di pekerjaanku, berikan kesuksesan dalam karirku. Sekarang Allah berikan jalannya. Ini manusia paling aneh di muka bumi. Minta, dikasih, nggak diambil. Aneh. Makanya saya sering katakan, sebetulnya nggak ada yang nggak dapat hidayah. Diberikan, cuman saat diberi, nggak diambil. Anda datang nih ke pengajian. Ya di pengajian misalnya dikasih aqua, dikasih makanan ringan, snack, kasih. Ya panitia udah ngasih, setiap orang kebagian. Cuman Anda menolak, nggak mau ngambil. Tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena nggak sarapan juga lapar, pingsan. Ketika pingsan itu yang salah panitia atau Anda yang ngambil? Bukan panitia yang salah. Allah memberikan bentangan hidayah seperti sinyal di telepon kita. Terbentang semuanya, tinggal kita aja mau ngambil apa enggak. Kita harus jujur. Bukankah Anda saat menerima telepon sinyalnya kurang, Anda sampai keluar nyari sinyal? Kan? Di sini sinyalnya kurang nih, ntar aku keluar dulu, keluar nyari sinyal. Anda bayangkan. Di sana bilang, kenapa ente nggak beli telepon dengan sinyalnya? Oh, nggak dijual. Ya keluar, nyari, ya kan? Supaya mendapatkan sinyal. Nah, ayat itu dipancarkan oleh Allah. Dipancarkan. Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bergerak mengambil hidayah kami, berjuang mencari, mengambil. Kalau dia mau ambil, saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka, kata Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi nanti kalau kita bahas ayat selanjutnya, ini maksud saya, Anda menemukan perintah dari Allah. Misal, jauhi zina, kerjakan sholat, pandang begini, dengar begini, katakan ini, melangkah seperti ini. Semua perintah dan larangan yang tersebut di surat ini adalah wasilah untuk mengantarkan pada apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dan kesuksesan itu. Paham cara berpikirnya? Jadi kalau sudah begitu, nggak akan jadi beban. Dan nggak akan buat aturan lain. Ini kata Allah, zina begini, bikin yang lain, yang gini nggak zina. Ya repot kayak gitu. Jelas ya? Kata Allah, sudah, ya ini dilarang. Ya antum jangan halalkan, yang halal halal, yang haram haram. Jadi kalau ditukar nggak akan dapat yang diharapkan tadi. Mungkin terlihatnya sederhana. Di depan tuh kelihatan indah, fata morgana kan begitu. Kelihatan seperti oase, begitu dikejar nggak ada. Ya kan? Kelihatannya seperti indah dari jauh, begitu dikejar nggak ada, cuman bayangan aja. Sama, maksiat juga begitu. Kelihatannya besar. Ini proyeknya besar, nilainya besar. Di awal-awal, begitu udah dapat, tangkap KPK, udah penyesalannya dalam. Paham? Baik. Teruskan. Waqala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan. Al-Imam Al-Bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Nah, ini Masya Allah. Ini boleh Bu, ini namanya tafaul Bu. Tafaul ya. Teman-teman namanya apa? Tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak, nama dengan orang-orang soleh atau para nabi sebelumnya.
Supaya kita berharap doa di Nabi itu mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para Nabi tadi. Ya, ini Al-Bukhari ini menarik nih. Namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Bukankah kakek Nabi Muhammad yang ke-29 Nabi Ismail? Bukankah bapaknya Nabi Ismail Ibrahim? Unik nih Bu, Pak. Ini Masya Allah, ini direncanakan apa memang seketika gitu kan? Kakeknya Ibrahim, punya anak Ismail. Ismail punya anak Muhammad. Bukankah Muhammad ke Ismail ke Ibrahim satu turunan? Ya, coba deh kita ingat-ingat lagi. Masih ingat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tari bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ayo ulangi. Ya. Nah, nyambung. Muhammad, Ismail, Ibrahim. Makanya itu mendapat keutamaannya semua. Ya, Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar. Begitu ayahnya meninggal, Al-Bukhari kan meninggal ayahnya. Ya, dalam usia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun meninggal, 4 tahun matanya buta. Al-Bukhari. Ya, kemudian Ismail, itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi. Bukankah Ismail itu dengan ibundanya Hajar berjuang kan? Di begitu bapaknya meninggal, Al-Bukhari kecil dengan ibundanya, single parent Bu ibundanya. Tapi sifat ibunya pun itu meniru Sayyidah Hajar. Nggak kecewa, nggak ada tuh kecewa. Kalau Allah sudah tetapkan saya berada di sini, walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim alaihissalam, kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah nggak akan sia-siakan. Maka semua pikiran buruk dibuang, yang baik-baik dimunculkan. Membuang yang buruk, sehingga yang baik yang muncul disebut tasfiyah. Kalau itu dilakukan, muncul baiknya disebut sofa. Maka naiklah ke sebuah bukit dengan pemikiran yang jernih. Allah nggak mungkin sia-siakan saya. Maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya. Jelas? Makanya kalau ada sesuatu terjadi, prasangka baik dulu pada Allah. Keluarkan. Nah, ini single parent. Anak saya, suami sudah nggak ada meninggal, anak kemudian buta, nggak ada yang sia-sia. Allah pasti berikan yang terbaik. Dia ingat pesan suaminya, anak kita mesti menjadi warisan para ulama, warisan para nabi. Titipkan. Jadikan dia seorang berilmu. Jadikan dia orang dekat dengan Allah. Maka disiapkan, dikirimkan dengan doa-doa. Ya Allah, jadikan dia walaupun mata tak melihat, hatinya terbuka. Apa gantinya? Mata tak melihat, tapi hatinya begitu tajam. Setiap disebutkan satu bacaan, itu seketika sampai dalam jiwanya tanpa diulang kedua kalinya. Titik komanya sama. Sampai titik komanya. Itu Al-Bukhari kecil. Jadi kalau dibacakan bukan satu huruf ya. Nih, satu lembar. Bacakan sekali, diulang seketika. Sekali diulang. Maka dikirimkan kemudian ke sekolah, kutab lah kalau dulu itu. Masuk, belajar, dengan syekhnya dibacakan kemudian surah Qaf pada saat itu. Begitu dibacakan, syekhnya cuma nguji aja. Wan hafiz, siapa yang sudah hafal kata syekhnya. Tiba-tiba anak ini usia 4 tahun yang paling kecil di halaqah itu angkat tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi syekh. Saya sudah hafal dalam jiwa saya, hafal dalam kepala. Itu kalimat yang benar. Bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, belum masuk. Ya, hafal dalam kepala saya. Coba bacakan, iqra. Ta'al ya bunai, maju, nuntun, raba-raba. Ke depan suruh baca. Begitu dibaca, bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya fata'ajaba syaikhu, maka kagum syekhnya dengan beliau, kemudian mendoakannya dan mengatakan minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang Anda belajar hadis. Karena beliau paham Quran itu mudah dimudahkan bagi Al-Bukhari kecil. Maka diminta hadis karena nggak ada jaminan kemudahan untuk hadis. Maka pulang kepada ibundanya, pulang berkata, "Ma, tadi ada begini, ibunya senang." Maka kata anaknya, "Uridul hadis. Saya sekarang pengen belajar hadis." Kata ibundanya, "Iktafi bil Qur'an, cukupkan dengan Quran dulu. Karena kamu ada keterbatasan." Kata anaknya, "La uridul hadis." Tidak, saya pengen belajar hadis. Karena dia yakin dengan amanah gurunya. Gurunya ini kalau ngarahkan, ini insya Allah benar. Orang tua ditaati, guru pun dipatuhi. Saya pengen hadis bang. Hadis katanya. Maka meraba jalan masuk ke kamar, ibundanya melihat, terenyuh hatinya, ibundanya masuk ke dalam kamarnya, hamparkan sejadah, sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Dalam doanya lelah, sampai lelah menangis mohon kepada Allah. Kalimatnya sangat populer. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Hai Allah yang maha melihat. Jadi kalau Anda ingin minta, sebut nama Allah sesuai hajat kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahmana ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Kemudian juga ada disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 180. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama terbaik. Kalau Anda punya kebutuhan, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pengen ilmu, ya Al-Alim. Pengen rizki, ya Razzaq.
ini pengen matanya, penglihatannya balik, maka disebut namanya Yal Basir. Ya Allah yang maha melihat, yang tidak punya batas dalam kuasamu. Karena kata medis ini terbatas, gak bisa lihat. Kata klinis, buta permanen. Engkau tak punya batas dalam pemberianmu untuk penglihatan. Maka mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Itu sampai kemudian capek, lelah, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan, anakmu akan melihat lagi. Gitu. Nah, saat itu sedang membacakan tadi tertidur, bermimpi, Al-Bukhari kecil mengulang surat Qaf tadi sampai ayat 22. Lihat. Ini indah sekali. Jadi ada korelasi. Jadi kalau ibunya dengan anak itu nyambung, ayah dengan anak nyambung, ya, ada roh yang satu chemistry, satu jaringan, rohun mujannadah. Ya, kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab demikian. Jadi roh satu dengan yang lainnya itu akan akrab kalau dia memang terbiasa beramal soleh demikian. Anak dengan ibu punya perasaan, tapi kalau amalannya benar, itu amalan itu akan saling menjaga. Ibu berdoa minta anak dikembalikan penglihatan, anak mengulang hafalan. Begitu sampai di ayat 22, Quran surah Qaf tadi, surah 50 ayat 22, perhatikan kalimatnya. Laqad kunta ya fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau sebelumnya enggak bisa ngelihat. Ya. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka kemudian penutup di matamu itu yang membuat kamu enggak bisa lihat. Wabasaruka al-yawma hadid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat. Yang nggak nampak surga, neraka, segalanya. Nggak nampak pada kita. Maka dibuka hijabnya terlihat semua. Tapi ayat ini kemuliaannya diturunkan khusus karena doa ibundanya tadi. Bukan konteks kiamat, tapi barakah, kemanfaatan dari ayat ini diturunkan kepada Al-Bukhari kecil. Begitu membaca wabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu akan terbuka dengan tajam, tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya. Melihat dia. Dengan kemuliaan Qur'annya. Di banyak nanti Bapak Ibu sekalian, itu nanti di Quran surah 5 rumusnya, ayat ke-35, paling kanan sebelah bawah. Itu rumus kalau ingin dapat sesuatu, mendekat kepada Allah, maka Allah akan kabulkan walaupun mustahil menurut manusia. Ada seorang siswa di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, matanya itu udah minusnya tinggi, jadi nggak bisa kelihatan. Dia ikut umrah, minta dibimbing temannya, maksudnya diajak. Ya, jadi pas bagian sa'i, dia bilang, udah kamu jalan aja dulu. Jalan, biar tinggal saya di sini, biar kamu nggak repot. Dia minum air zam-zam. Begitu minum, dia ngadap ke kiblat, minum, kan doa zam-zam itu selesai dari Nabi, tuntas. Ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu saat diminum berdoa sesuai dengan yang diniatkan. Maka Allah akan mengabulkan dengan wasilah doa itu. Bukan airnya, wasilah doa itu. Dengan keyakinannya. Begitu dia minum, selesai, dia ambil airnya, dia usapkan ke matanya. Ya Allah, saya pengen lihat lagi, pengen lihat lagi. Tiba-tiba terbuka. Ya, terbuka. Apa yang terbuka? Loh, kok jelas katanya. Dipakai kacamata jadi buram. Padahal yang tadinya nggak bisa lihat, pakai bantuan kacamata jelas. Ini tidak, dipakai buram, dibuka, lihat lagi jelas. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya lihat Allahu Akbar. Ada orang Mesir, ini viral juga di YouTube, viral, yang orang Mesir. Yang tadinya nggak lihat, sujud menghadap kiblat, minta sama Allah. Begitu sujud, bangun, ngelihat lagi. Sampai askarnya, ini ada apa, ternyata bisa ngelihat, dipeluk semua askar. Ya Allah, saya bisa lihat lagi, ya Allah, saya bisa lihat lagi. Masya Allah. Makanya kalau sedang di tanah suci, dia minta yang baik, yang benar, dari hati kita. Jangan cuma asal keluar aja, minta yang khusyuk. Itu rumus doa di Quran surah ke-7 ayat 205. Minta yang khusyuk, berharap yang penuh, terus dekatkan diri kita dengan Allah. Maka saat bermimpi tadi ada, Al-Bukhari mengulang hafalan tadi, pas bertemu di satu hal yang sama. Tiba-tiba melihat. Kaget, lompat, dikejar ibunya. Umi, laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat lagi, mama. Kaget, ibunya bangun. Begitu bangun, kata ibunya, seakan tak percaya, kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik ya bunai. Mungkin anakku engkau melihat dengan hatimu. Ini saya dengan mata saya melihat. Ini ibu kan pakai baju ini, samping kita ada benda-benda ini disebutkan. Maka keduanya berpelukan, Masya Allah. Dari peristiwa itulah kemudian serius belajar hadis sampai menyelesaikan Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Itulah Al-Bukhari. Ini kisah ini ditemukan nanti di jilid pertama dari 16 jilid. Nama kitabnya Fathul Bari. Fi Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jilid pertama yang mukaddimah. Kalau Anda punya, itu ada yang warna orange tuh, terjemahan Indonesia ada. Jadi halaman 631 sampai 634. Ya, paling kiri sebelah agak ke bawah sedikit. Di situ dijelaskan, ya. Dan versinya jelas. Jadi silahkan. Makanya kalau baca sesuatu, tuntaskan dari awal sampai akhir. Supaya nanti ada kebagian-bagian yang lain yang bisa kita dapatkan. Ya, paham di sini? Baik. Nah, waqala Al-Bukhari, maka berkata Imam Al-Bukhari menunjuk pada nama daerahnya. Nama aslinya tadi siapa? Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya
Al-Bardizbah. Tinggal di mana? Kecamatan Ju'fah. Di mana? Kabupaten Bukhara. Di mana? Provinsi Khorasan. Negaranya sekarang Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka ingin diperkenalkan saya dari Bukhara. Allah berikan keutamaan. Saya kenal Islam, maka tambah alif lam di depannya. Al-Bukha, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari. Jelas ya? Saya dari Banten, Al-Bantani. Saya dari Bekasi, Al-Bekasi. Ya, saya dari Tanah Kusir, ya, Al-Tanah Kusiri, ya. Baik. Saya dari Jakarta, biasanya nggak enak, ganti pakai Betawi, Al-Betawi. Wa man qara'a faradnaha yaqulu faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Dah, tutup dulu sampai sini. Lihat sini. Kata Imam Al-Bukhari, ketika Anda membaca ayat ini pada kalimat wa faradnaha sampai sini, kata Imam Al-Bukhari, perhatikan baik-baik, maka ini berlaku saat ayat ini diturunkan dan tanpa batas dalam setiap masa sampai dengan kiamat tiba. Diturunkan pada Nabi Muhammad dan orang-orang setelahnya. Maksudnya gini, Allah turunkan surat ini kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan cahaya. Bukti paling gampang, zaman Nabi kan jahiliyah sifatnya, ya kan? Di tingkat keburukan pada titik terendah itu di zaman jahiliyah. Pencuri paling hebat, jahiliyah. Pembegal paling profesional, jahiliyah. Pezina paling hebat, jahiliyah. Yang sekarang amatiran semua, ya. Pembunuh paling hebat, jahiliyah. Tapi begitu diturunkan surat ini, semua dapat cahaya. Tiba-tiba dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah, umat terbaik. Sampai turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat paling baik yang pernah lahir di bumi. Masya Allah, yang pernah lahir di bumi. Yang tadinya titik terendah, teman-teman, berubah. Bisa sering katakan, hey, kalau ada yang vonis Anda, sejelek apapun, Anda masih bisa berubah. Karena ada orang yang pernah lebih buruk dibandingkan Anda. Dan dia jadi orang paling baik di muka bumi yang pernah diingat. Anda pernah mabuk? Ada yang pernah lebih hebat mabuk dibanding Anda. Kalau nggak mabuk sehari, nggak enak rasanya. Paling minimal 5 kali dalam sehari. Tapi ketika mendapat bimbingan dari Al-Quran, berubah jadi orang yang paling taat. Dan ayat larangan mabuk turun karena permintaan beliau kepada Allah. Minta kepada Nabi, bertanya. Nabi menunggu, turun langsung kemudian surah. Sampai Al-Ma'idah 90 itu turun. Karena siapa permintaan sahabat mulia ini? Ya, ada yang paling hebat, jadi jagoan, ada. Preman paling banyak jahiliyah, pezina banyak, pemabuk banyak. Tapi ketika diikuti jadi. Makanya kalau ada yang memvonis Anda dengan keburukan, sudah, nggak usah pesimis. Ada yang pernah lebih buruk daripada saya, belajar Al-Quran jadi baik. Maka Anda pun berpeluang lebih daripada itu. Jelas? Maka kata Imam Al-Bukhari, surat ini diturunkan bukan ingin memuliakan umat di zaman Nabi Muhammad saja, tapi berlaku bagi orang-orang setelahnya yang ingin mendapatkan kemuliaan dia. Paham sampai sini?